Bayangkan, di usia 21 tahun, aku justru dijual oleh ibuku sendiri ke negeri orang. Jadi imigran gelap, tanpa identitas, hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan diperlakukan sesuka hati. Namun justru dari titik tergelap itulah hidupku mulai berbalik arah. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kisah nyata ini mungkin akan membuka mata dan hati kita semua. Namaku Rani. Aku lahir di pelosok desa di Jawa Barat. Dikelilingi hamparan sawah, suara serangga malam, dan dingin pagi yang menggigit tulang. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak kecil, aku sudah terbiasa bersikap dewasa jauh lebih cepat dari usia. Ayah meninggal waktu aku masih SMA. Katanya serangan jantung. Tapi yang paling terasa, bukan sebabnya, melainkan dampaknya. Hari itu hidup kami benar-benar berubah. Warung kecil milik keluarga mulai sepi pengunjung. Ibu jadi sering termenung. Aku tahu ia kehilangan pegangan. Tapi yang tidak aku tahu, ia mulai mencari pelarian. Mungkin dari duka, atau mungkin karena himpitan ekonomi. Aku tak jadi kuliah. Padahal sempat diterima di kampus negeri. Tapi siapa yang akan bantu jaga warung? Siapa yang urus biaya sekolah adikku? Siapa yang bisa bantu keluarga? Aku pikir, tidak apa. Aku masih muda. Mimpi bisa ditunda. Asal masih ada ibu. Aku yakin, beliau akan selalu melindungiku. Tempatku bersandar satu-satunya. Ternyata, aku salah. Warung kami makin sering didatangi pria-pria asing. Sering muncul malam hari. Awalnya kupikir mereka pelanggan. Tapi mereka lebih sering duduk lama, bisik-bisik dengan ibu. Aku tak tahu apa yang dibicarakan. Aku tidak curiga. Karena saat itu aku terlalu sibuk mencoba menyelamatkan rumah ini. Sampai suatu hari, ibu bilang, "Ran, ada tawaran kerja di luar negeri. Ke Afrika. Gajinya besar." Katanya semua sudah diurus. Aku tinggal berangkat. Aku bingung. Afrika? Ke Jakarta saja aku belum pernah sendiri. Naik pesawat pun belum. Tapi ibu terlihat sangat yakin. Katanya, kerja rumah tangga saja. Majikannya baik. Gajinya besar. Bisa lunasin utang, sekolahkan adikmu. Kita bisa hidup lebih baik. Aku ragu. Tapi bagaimana bisa menolak? Aku anak perempuan. Tugas anak ya nurut. Apalagi ini perintah ibu sendiri. Aku masih ingat malam sebelum berangkat. Aku duduk diam di kamar, menatap koper kecil. Isinya hanya pakaian sederhana dan foto keluarga yang sudah menguning. Aku peluk foto itu sambil menangis. Entah kenapa. Padahal belum terjadi apa-apa. Tapi dada ini terasa berat sekali. Besoknya, aku diantar seorang pria asing ke Jakarta. Ibu tak ikut. Ia hanya memelukku di depan rumah dan membisikkan, "Maafkan ibu ya, Nak." Saat itu aku belum paham maksudnya. Tapi beberapa minggu kemudian, aku mengerti. Dan sejak itu, kalimat itu menghantui pikiranku. Perjalanan dari kampung ke Jakarta seperti mimpi buruk. Mobil menjemputku, dan aku duduk di belakang bersama pria bernama Pak Harun. Katanya agen penyalur TKW. Dia jarang bicara. Lebih sering sibuk dengan rokok dan ponselnya. Sampai di Jakarta, aku tak langsung ke bandara. Aku dibawa ke sebuah rumah kecil di gang sempit. Di sana, sudah ada beberapa perempuan lain. Wajah mereka kosong. Tak banyak yang bicara. Ada yang lebih tua dariku, ada pula yang seumuran. Kami tidur di lantai beralas tikar tipis. Pintu rumah selalu dikunci dari luar. Waktu itu aku masih berpikir positif. Mungkin ini tempat penampungan sementara. Mungkin ini prosedur sebelum terbang. 3 hari kemudian, malam hari, kami dipindahkan. Mobil membawa kami ke bandara. Semuanya terburu-buru. Tak ada satupun dari kami yang memegang paspor. Semuanya dipegang oleh orang-orang yang bahkan tak tahu nama kami. Aku naik pesawat dalam keadaan bingung dan takut. Tapi aku diam saja. Aku percaya pada ibu. Aku yakin beliau tak akan membiarkanku celaka. Penerbangan panjang itu membuatku lelah. Transit di negeri yang bahkan tak aku tahu di mana. Aku tak paham tulisan-tulisan di layar bandara. Aku hanya ikut rombongan. Seperti domba yang digiring.
Ketika akhirnya pesawat mendarat, aku sadar ini bukan tempat yang dijanjikan. Bukan kota besar. Bukan tempat dengan majikan baik. Yang kulihat hanyalah bangunan reyot, jalanan berdebu, dan orang-orang asing yang bahasanya tak ku mengerti. Kami dibawa ke rumah besar, tapi itu bukan rumah majikan. Di dalamnya, ada banyak perempuan dari berbagai negara. Wajah mereka muram. Beberapa menangis. Sebagian hanya diam memeluk lutut. Mata mereka kosong. Seakan jiwanya telah pergi lebih dulu. Aku mulai panik. Aku bertanya pada salah satu perempuan di sampingku. Kita ini di mana? Kita akan kerja di rumah siapa? Ia memandangku, lalu berbisik pelan. Kita dijual. Kalimat itu seperti petir menyambar. Dijual? Aku ulangi dengan suara gemetar. Dia mengangguk lemah. Kita bukan TKW resmi. Kita dibawa secara ilegal. Paspor kita ditahan. Kita ini barang, bukan manusia. Kakiku langsung lemas. Aku ingin pingsan. Ingin bangun dari mimpi buruk. Tapi ini nyata. Dan lebih buruk dari apapun yang pernah aku bayangkan. Hari pertama, aku dipanggil seorang pria tua gemuk. Katanya, dia majikan. Tapi tatapannya membuatku bergidik. Bukan tatapan orang yang mencari pembantu. Aku menolak. Aku melawan. Lalu aku dilempar kembali ke gudang dan dikurung. Hari kedua aku menangis. Hari ketiga, aku mulai berpikir untuk melarikan diri. Tapi lari kemana? Aku tidak punya apapun. Tak bisa bahasa mereka. Tak tahu nama negara ini. Tak punya identitas. Malam keempat, aku hanya duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Menatap langit-langit yang bocor. Wajah ibu terbayang di pikiranku. Kata-katanya terngiang lagi. Maafkan ibu ya, nak. Ternyata, bukan siapa-siapa yang menjualku. Ibuku sendiri. Anak kandungnya sendiri dijual. Demi menutupi utang. Dan di titik itulah, aku tidak tahu apakah aku lebih marah. Atau lebih hancur. Tapi yang aku tahu pasti, hidupku sudah direnggut oleh orang yang paling aku percaya. Dan sejak hari itu, aku bersumpah dalam hati. Kalau aku masih diberi napas, aku akan keluar dari neraka ini. Dengan cara apapun. Hari-hari selanjutnya seperti roda mimpi buruk yang terus berputar. Aku hidup tanpa identitas, tanpa hak, tanpa suara. Di tempat itu, kami tidak dipandang sebagai manusia. Kami hanya disebut dengan nomor. Atau lebih sering, barang. Setiap pagi, pintu gudang dibuka oleh pria bersenjata. Mereka memilih perempuan seperti memilih ayam di pasar. Sebagian dibawa pergi dan tidak pernah kembali. Sebagian pulang dalam kondisi babak belur, tubuh penuh luka. Dan wajah yang tak bisa lagi menangis. Setiap kali pintu berderi terbuka, aku berdoa. Agar namaku tidak disebut. Tapi aku sadar, cepat atau lambat, giliranku akan tiba. Aku mulai hafal setiap sudut ruangan itu. Bau amis keringat. Bau darah. Bau ketakutan. Kami semua hidup dalam keheningan yang menyesakkan. Jeritan terpendam seperti tikus yang meringkuk ketakutan di malam buta. Tak ada yang tertawa. Tak ada yang bicara soal masa depan. Tak ada yang berharap. Aku sempat mencoba melawan. Pernah, satu malam, aku berontak saat hendak diseret keluar. Aku cakar wajah pria itu. Aku gigit tangannya sekuat tenaga. Sebagai balasannya, aku dikurung dalam ruang sempit yang gelap selama berhari-hari. Tanpa makanan. Tanpa cahaya. Tapi aku tak menyesal. Setidaknya, aku tahu aku masih hidup. Masih punya kehendak. Waktu berjalan, entah sudah minggu keberapa aku di sana. Tubuhku makin kurus. Suaraku makin pelan. Tapi mataku terus awas. Mengamati. Mencari celah. Sampai akhirnya, di suatu malam, saat penjaga mabuk dan tertidur di posnya, aku mendengar pintu belakang terbuka perlahan. Itu saatku. Tanpa pikir panjang, aku berlari. Tanpa alas kaki. Tanpa arah. Yang kupikirkan cuma satu. Jauh dari tempat terkutuk itu. Aku menyusuri lorong gelap. Menunduk saat ada cahaya. Bersembunyi setiap kali ada mobil lewat. Kakiku berdarah karena menginjak pecahan. Nafasku terengah.
Tapi aku terus lari. Aku tidur di kolong meja pasar. Mandi di masjid tua yang mulai retak. Kadang makan dari sisa roti yang dibuang pedagang. Aku tak punya nama. Tak punya suara. Aku hanya bayangan yang menempel di dinding kota. Sampai satu sore. Tubuhku demam. Aku roboh di pinggir jalan. Orang-orang lewat, tapi tak satu pun peduli. Sampai sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Pintunya terbuka. Seorang pria turun. Wajahnya asing. Tapi sorot matanya berbeda. Bukan tatapan yang menghina. Bukan pula tatapan laki-laki yang haus kuasa. Ia hanya terlihat bingung dan cemas. Ia bicara, aku tak paham bahasanya. Tapi ia membuka jaketnya. Menyelimuti tubuhku. Lalu mengangkatku pelan ke dalam mobil. Aku sempat pingsan. Saat sadar, aku sudah berada di kamar bersih. Spraynya putih. Bau antiseptik terasa menusuk. Seorang perempuan tua menjagaku. Ia menyuapi bubur. Mengelap dahiku dengan kain hangat. Rasanya seperti mimpi. Tapi, untuk pertama kalinya, ini mimpi yang tidak dingin. Pria itu datang lagi. Namanya Ibrahim. Awalnya aku takut. Tapi perlahan, ia membuktikan bahwa ia berbeda. Ia tidak menyentuhku tanpa izin. Tidak menekan. Tidak bertanya yang membuat luka terbuka. Ia hanya diam. Dan mendengarkan. Bertahun-tahun aku dipaksa diam. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku bisa didengar. Aku mulai cerita. Sedikit. Tak semuanya. Masih terlalu sakit untuk dibuka. Dan dia hanya menjawab satu kalimat. Yang mengubah cara aku melihat diriku. Kamu bukan barang. Kamu bukan sampah. Kamu manusia. Dan kamu pantas hidup. Aku menangis. Tapi untuk pertama kali sejak pelarianku, air mata ini bukan karena takut. Tapi karena aku merasa diakui. Hari-hari bersamanya seperti lembar kosong. Yang siap ditulis ulang. Meski di sisi-sisinya masih ada robekan luka. Rumah tempat aku dirawat bukan rumah biasa. Dindingnya tinggi. Penjaganya banyak. Tapi tak terasa menakutkan seperti dulu. Ibrahim tidak pernah mendesak. Ia hanya hadir. Kadang kami duduk berdua di taman. Tanpa kata. Hanya menyaksikan matahari turun perlahan. Ia pernah bercerita. Hidupnya sunyi. Meski ia punya segalanya. Lama-lama, aku tahu. Orang-orang memanggilnya Pangeran Minyak. Ayahnya konglomerat migas. Keluarga terkaya di Afrika Barat. Tapi Ibrahim tak pernah menunjukkan itu. Ia pendiam. Lembut. Matanya menyimpan luka yang serupa denganku. Suatu malam, aku bertanya. Kenapa kamu menolongku waktu itu? Kita bahkan belum saling kenal. Dia menjawab. Karena aku tahu rasanya ingin mati. Tapi tidak bisa. Dan saat aku melihatmu di tepi jalan itu, aku seperti melihat diriku sendiri. Aku terdiam. Tak tahu mana yang lebih menusuk. Kata-katanya. Atau caranya mengatakan itu. Hari-hari berganti. Lukaku perlahan sembuh. Tubuhku mengisi kembali. Aku bisa tersenyum lagi. Ibrahim mulai mengajakku makan malam. Kadang jalan-jalan ke kota. Menyamar dengan pakaian biasa. Agar tak dikenali. Ia memperlakukanku sebagai perempuan. Bukan korban. Bukan hantu masa lalu. Bukan beban. Hingga satu pagi, saat mentari baru mengintip lewat jendela kamarku, Ibrahim datang. Wajahnya gugup. Ia duduk di hadapanku. Matanya menatap dalam. Tangannya gemetar saat berkata, "Aku tidak ingin kamu merasa berhutang padaku. Tapi aku ingin kamu jadi istriku." Dunia terasa berhenti. Aku terdiam. Hatiku berkecamuk. Bahagia. Luka lama mendadak menganga. Aku ingin menjawab ya. Tapi ingin kabur juga. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak layak. Tapi Ibrahim menggenggam tanganku dan berkata, "Bukan masa lalumu yang menentukan siapa dirimu. Tapi apa yang kau pilih hari ini. Aku tak peduli dari mana kamu berasal. Yang kupedulikan adalah kemana kita akan melangkah, bersama." Air mataku jatuh tanpa suara. Hari itu aku belum bisa menjawab.
Tapi 3 hari kemudian, dengan hati yang bergetar dan tangan yang dingin, aku mengangguk perlahan. Pernikahan kami sederhana. Tak ada kilau istana atau gaun berlian. Tapi penuh kehangatan. Penuh makna. Di mata banyak orang, aku mungkin hanya gadis asing yang tiba-tiba jadi istri pewaris kerajaan minyak. Tapi di mataku sendiri, aku tetap Rani. Anak kampung dari tanah Jawa, yang hanya ingin hidup dengan layak dan bermartabat. Malam itu, malam pertama sebagai suami istri, aku hanya duduk diam di ujung tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang terlalu megah untuk kuterima. Ibrahim duduk di sampingku. Tak banyak bicara. Ia tak menyentuhku. Ia hanya memelukku pelan dan membiarkanku menangis. Bukan karena takut, bukan karena menyesal, tapi karena aku tak percaya bahwa setelah semua penderitaan itu, Tuhan masih memberiku kesempatan untuk merasakan cinta yang sejati. 2 tahun sudah berlalu sejak malam itu. 2 tahun sejak aku sah menjadi istrinya. Rani, gadis kecil dari desa yang tak ada di peta, kini menjadi istri dari seorang pria terpandang di Afrika Barat. Sesuatu yang dulu bahkan tak pernah muncul dalam mimpi paling berani sekalipun. Tapi tidak semua berubah secepat dongeng. Meski aku sah sebagai istri, meski kini hidup di istana yang luas, dikelilingi pelayan dan kemewahan, bayangan masa lalu masih sering mengetuk pintu malamku. Kadang aku terbangun karena mimpi buruk. Kadang aku hanya duduk diam, menatap langit di balkon, bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar selamat? Tapi Ibrahim tak pernah lelah memeluk lukaku. Ia bukan hanya pasangan hidup, ia adalah pelindung, tempatku pulang, temanku bertumbuh. Ia selalu sabar, menenangkanku saat aku gentar. Dan, yang paling penting, ia memberiku ruang untuk jadi diriku sendiri. Aku mulai belajar bahasa lokal, ikut kursus, membaca, dan mulai menulis. Setiap malam, aku mencurahkan kisahku ke atas kertas. Bukan untuk membuka luka lama, tapi sebagai bentuk penyembuhan. Sampai suatu malam, Ibrahim membaca tulisan itu diam-diam. Ia menatapku dengan mata yang penuh keyakinan dan berkata, "Kamu harus bagikan cerita ini. Banyak perempuan di luar sana yang sedang tertahan di kegelapan seperti kamu dulu. Ceritamu bisa jadi cahaya untuk mereka." Aku ragu. Tapi kemudian aku sadar, jika aku terus bungkam, yang lain juga akan tetap diam. Lalu aku menulis di blog anonim dengan nama samaran. Salah satu media lokal menemukannya. Cerita itu menyebar. Namaku mulai disebut dalam forum-forum perempuan internasional. Aku diundang bicara, diberi panggung. Bukan karena aku hebat, bukan karena gelarku panjang, tapi karena aku pernah jatuh dan memutuskan untuk bangkit. Kini, aku punya yayasan kecil di negara yang dulu menguburku dalam gelap. Aku mendirikan tempat perlindungan untuk perempuan migran ilegal, korban perdagangan manusia. Aku merawat mereka seperti dulu Ibrahim merawatku. Kadang, saat berdiri di depan cermin, aku bertanya pada bayanganku, "Siapa kamu sekarang, Rani?" Dan aku tahu jawabannya. Aku bukan korban. Aku penyintas. Aku bukan budak. Aku ibu dari harapan. Aku perempuan yang memilih hidup dan memilih untuk bersuara. Tentang ibuku, aku tak tahu lagi di mana dia sekarang. Terakhir yang kudengar, dia hidup dalam kesulitan, ditinggalkan orang-orang. Aku tidak membalas, tidak menyimpan dendam. Aku hanya berhenti berharap, karena memaafkan adalah jalan pulang terbaik dari masa lalu yang kelam. Setiap malam, aku memandangi wajah suamiku dan anak pertamaku yang tertidur di pelukanku. Dan aku tahu, aku sudah sampai di tempat yang dulu hanya bisa aku lihat dalam hayalan. Tempat bernama kebebasan. Dan kalau kalian yang menonton kisah ini sedang merasa hidup kalian terlalu sulit, percayalah, kalian juga bisa selamat, asal kalian bertahan dan memilih untuk bangkit.